Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya dari kelas 9A sampai dengan kelas 9I. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian semua bisa mencapai ke kelas 9. Tentunya kamu di kelas 9 akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena kamu menjadi anak yang paling besar dan anak yang paling tua. Oleh karena itulah, maka kamu harus bisa menjadi contoh adik-adikmu kelas 7 dan kelas 8. Baiklah, di sini mungkin kita pertama kali bertatap muka. Oleh karena itu, maka saya ingin berkenalan dengan kalian semua. Walaupun mungkin di antara kalian ada sebagian yang sudah kenal dan ada sebagian yang belum kenal. Maka kata orang, bila tak kenal maka tak sayang. Sehingga bagi mereka yang sudah kenal mungkin kita akan semakin akrab, dan bagi yang belum kenal kita bisa menjadi kenal. Kebetulan saya oleh orang tua saya diberi identitas, yaitu nama yang diambilkan dari bahasa Arab, yang artinya ibu yang terkasih. Ibu yang berarti Umi, kekasih adalah Habibi atau Habibah. Maka nama lengkap saya adalah Umi Habibah. Dan kebetulan saya di SMP 32 ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan atau memberikan materi IPA kelas 9. Dan saya akan berpasangan dengan Bu Endang. Jadi nanti selama KBM seperti ini akan bergantian dengan Bu Endang. Bu Endang memegang kelas 9A sampai 9D, dan saya dari kelas 9E sampai dengan 9I. Oleh karena itu nanti apabila ada tugas-tugas, setor tugasnya yang 9A sampai 9D ke Bu Endang, dan dari kelas 9E sampai 9I ke saya, ke Bu Umi. Nah, anak-anakku, mungkin karena ini baru hari kedua, kamu belum mendapatkan buku pinjaman dari perpustakaan. Oleh karena itu, sebelumnya siapkan dulu buku-bukumu, terutama buku catatan dan alat tulis. Karena nanti dalam penyampaian materi ini akan saya sebutkan halaman-halamannya. Di kelas 9 ini materi IPA ada 5 pokok bahasan, yaitu tentang reproduksi manusia, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat, listrik statis, dan listrik dinamis. Maka yang pertama akan kita bicarakan tentang reproduksi manusia. Mari kita bicarakan. Baiklah anak-anak, kita lanjut, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang reproduksi manusia. Di mana dalam materi ini saya pesan pada kalian semua, tolong materi ini kamu terima dengan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan. Jangan membayangkan yang ngeres-ngeres, jangan membayangkan yang saru-saru. Materi ini jangan dianggap saru, tapi ini sebagai ilmu pengetahuan. Karena kita sebagai manusia tentunya kita perlu tahu bagaimana organ-organ atau onderdil-onderdil tubuh kita ini dan fungsinya bagaimana. Baiklah, dalam sistem reproduksi manusia ini, tolong kamu catat dulu sementara sebelum kamu punya, terutama nanti yang penting-penting, kamu catat halaman-halaman yang nanti bisa kamu pelajari dari buku. Ya. Dalam sistem reproduksi ini, biasanya dibicarakan tentang tujuan reproduksi, kemudian ada alat reproduksi yang meliputi alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita. Kemudian ada proses reproduksi, di mana proses reproduksi ini tentang pembentukan sel kelamin atau yang sering diistilahkan dengan gametogenesis. Sel kelamin sendiri pembentukan sel kelamin sendiri dibedakan, ada oogenesis, ada spermatogenesis. Kemudian ada fertilisasi, yang mana sampai perkembangan embrio dan juga kelahiran.
Lalu ada hormon-hormon yang mempengaruhi dalam reproduksi sampai dengan terjadinya menstruasi. Kemudian PMS, macam-macam PMS dan gejala atau ciri-ciri penderita PMS. Ini adalah materi-materi yang akan dibicarakan. Selanjutnya, kemudian sebelum membicarakan ini semua, perlu kita kembali mengingat yaitu tentang sel. Bagaimana pembelahan sel. Pembelahan sel dalam hal ini dibedakan, ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Baiklah, kita lanjut saja dengan tujuan reproduksi. Nah, reproduksi manusia merupakan proses untuk menciptakan kehidupan baru, yaitu untuk menambah jumlah populasi dan juga mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Dari sepasang manusia akan berkembang biak menjadi sekelompok manusia yang sering kita sebut dengan populasi. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kamu tentang sel yang sederhana. Sel yang dengan bagian-bagian utamanya yang meliputi, tentunya kamu masih ingat, ini sebuah sel diselubungi atau dilindungi oleh suatu selaput yang namanya selaput sel. Di dalamnya berisi cairan yang dinamakan sitoplasma. Dan di dalam sel itu ada inti sel yang namanya nukleus. Di dalam nukleus inilah ada benang-benang halus yang dinamakan kromosom. Nah, pembelahan sel nanti akan dimulai dari perkembangan kromosom ini. Nah, selanjutnya pembelahan sel itu dibedakan menjadi 3 atau ada 3 alasan pembelahan sel, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Yang untuk pertumbuhan ini misalnya dari anak kecil kemudian tumbuh menjadi besar, itu di mana sel-selnya ini dipakai untuk tumbuh. Kemudian kalau yang untuk perbaikan itu misalnya ada sel-sel yang rusak atau karena luka dan sebagainya, sakit, sel rusak, maka akan ada perbaikan. Dan yang ketiga adalah untuk reproduksi, untuk perkembangbiakan. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita bicarakan. Dalam membicarakan pembelahan sel itu dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita bicarakan bagaimana yang dimaksud dengan pembelahan mitosis. Nah, ini gambaran pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada waktu pembentukan sel tubuh atau yang disebut dengan sel somatik. Jadi pembentukan sel tubuh kita itu melalui pembelahan mitosis. Dan pembelahan mitosis ini hanya mengalami 1 kali pembelahan, serta menghasilkan 2 sel baru atau 2 sel anak. Sedangkan jumlah kromosom tadi yang benang-benang halus di dalam inti sel tadi, jumlah kromosomnya pada masing-masing sel anak itu sama dengan jumlah kromosom sel induk yang sering disebut bersifat diploid atau 2N. Nah, ini tentang perkembangan mitosis. Nah, ini prosesnya nanti akan kita lihat secara rinci ya. Di buku kalian ada di halaman 5 nanti dicatat ya, nanti dipelajari di buku paket pinjaman dari perpus itu di halaman 5. Selanjutnya pembelahan sel secara meiosis. Nah, ini gambaran skemanya secara meiosis, di mana pembelahan meiosis itu terjadi pada waktu pembentukan sel kelamin atau sel gamet ya. Jadi saat pembentukan sel gamet itu pembelahannya secara meiosis. Bedanya
meiosis ini mengalami 2 kali pembelahan secara berturut-turut sekaligus dalam satu proses, itu mengalami 2 kali pembelahan. Oleh karena itu, sel baru yang dihasilkan itu jumlahnya 4, maka dikatakan menghasilkan 4 sel baru. Dan jumlah kromosom anaknya hanya setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel induk yang disebut bersifat haploid atau N. Ya. Ini tentang mitosis dan meiosis. Nah, selanjutnya ini fase atau tahap pembelahan sel secara mitosis. Ini fase atau tahapan pembelahan sel secara mitosis. Diawali dengan interfase. Ya, interfase itu fase istirahat, di mana pada fase ini kromosom-kromosom benang-benang halus yang di dalam inti sel akan membentuk kromatin, yaitu dengan cara menggandakan diri atau mengalami duplikasi dari 1 menjadi 2. Misalnya dalam dalam sel itu ada sejumlah 20 kromosom, maka masing-masing kromosom itu menggandakan diri, maka menjadi 40, menjadi 2 kali lipat. Lalu setelah menggandakan diri, membentuk kromatin, dilanjut ke tahap profase. Nah ini, di mana pada fase ini kromosom tampak memendek, menebal, menjadi kromatid, dan selubung inti mulai menghilang. Setelah itu, masuk ke tahap metafase. Pada tahap fase inilah kromosom akan menempatkan diri di bidang ekuator. Nah, ini kelihatan ini. Di bidang ekuator, di tengah-tengah. Ya. Dan berpasang-pasangan. Serta selubung inti sudah tidak ada. Maka nanti kalau kamu melihat ada gambar pembelahan sel di tahap ini, maka ini namanya tahap metafase. Nah, setelah berpasang-pasangan menempatkan diri di tengah, maka masing-masing pasangan akan memisah. Maka tahap itu dikatakan tahap anafase. Pada fase ini, pasangan kromosom memisahkan diri dan masing-masing pisahan tadi tertarik ke arah kutub-kutub, ke arah kutub-kutub ini. Jadi kalau tadi misalnya awalnya ada 20 kromosom, di tahap interfase menjadi 40, terus memendek berpasang-pasangan di tahap profase, lalu masing-masing berpasangan berada di tengah-tengah tahap metafase. Lalu dari sini memisahkan diri. Pada saat tahap metafase ini berarti kan sudah 40, ada 20 pasang, berarti ada 40 kromosom. Lalu di tahap anafase masing-masing memisah dan tertarik ke kutub-kutubnya. Sehingga pada setiap kutub ini kembali menjadi 20, yang ini 20. Ya, pada fase ini dikatakan dengan tahap anafase, yaitu pasangan kromosom memisah tertarik ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Setelah itu terbentuklah selaput inti, ya, selubung inti pada masing-masing kutub tadi. Saat itulah dikatakan tahap telofase. Dan diawali ini badan sel ini menggenting. Bagian tengahnya menggenting, akhirnya putus menjadi 2 sel anak. Maka terbentuklah 2 sel baru. Nah, ini lebih jelas lagi fase-fasenya atau tahap-tahapnya. Ini gambaran tahap profase. Ini tahap metafase, yang ini tahap anafase, ini tahap telofase. Tolong nanti dipelajari lagi ya. Nah, akan saya lanjutkan perbedaan mitosis dan meiosis. Oke.
Nanti bisa kamu lihat. Nah, sekarang kita lanjut alat-alat reproduksi pria. Apa saja dalam alat-alat reproduksi pria? Nah, ini gambarannya. Tolong, nggak usah senyum-senyum ya. Terutama anak-anak cowok tentunya bisa ngerti sendiri. Ya. Yang pertama itu yang dinamakan testis. Ya. Testis ini sebagai tempat penghasil sel sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron yang di sini ini. Ini yang namanya testis. Ada sepasang dan testis ini terlindungi oleh suatu kantong yang namanya skrotum. Kemudian di atas testis ini ada saluran yang berkelok-kelok, ya, berliku-liku, sangat kecil. Ini namanya epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Kemudian dilanjutkan ke saluran sperma, namanya vas deferens, berfungsi sebagai saluran sperma menuju alat kopulasi. Nah, biasanya dari vas deferens ini ditampung dalam suatu kantong yang namanya vesica seminalis, ya. Vesica seminalis, tempat penampungan dan pematangan sperma. Lalu ini ada alat yang namanya penis. Nah, ini penis, ya, yaitu sebagai alat kopulasi, berfungsi menyalurkan sel kelamin jantan atau sperma ke dalam alat kelamin betina. Dan ada juga yang namanya tubulus seminiferus, di mana tubulus seminiferus ini adalah saluran halus di dalam testis, tempat terdapat sel induk spermatozoa atau spermatogonium. Jadi pembentukan sperma itu sebenarnya di dalam tubulus seminiferus ini, pembuluh-pembuluh yang sangat halus yang membentuk testis. Kemudian ada vasa deferentia, saluran yang menyalurkan sperma dari testis ke epididymis. Jadi ada radiatis ke epididymis, ini saluran, ada saluran lagi halus namanya vasa deferentia. Kemudian uretra. Uretra ini adalah saluran dari kandung kemih atau vas deferens menuju keluar. Ya. Itu kalau yang dari samping, dari depannya terlihat seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, ini ya tadi lebih jelasnya, lebih cetonya gambaran alat reproduksi pria dari samping. Ya, tadi diawali dari testis ini sel sperma dihasilkan. Kemudian dilanjutkan ke epididymis. Disinilah sperma itu dimatangkan. Terus dikeluarkan atau dilanjutkan melalui vas deferens, disimpan di dalam vesica seminalis. Apabila dibutuhkan, sperma akan keluar dari vesica seminalis melalui uretra. Ini saluran uretra yang ada di dalam penis. Ini penis. Bagian ujung penis ada yang membesar, agak membesar, namanya gland penis atau kepala penis. Dan di sini ada jaringan pembuluh-pembuluh darah yang banyak, namanya jaringan erektil. Apabila jaringan pembuluh darah ini berisi darah penuh, maka penis akan tegak. Ya, itulah alat reproduksi pria. Tolong dipelajari nanti, ya. Kemudian alat reproduksi, gametogenesis. Gametogenesis ini adalah pembentukan sel gamet. Gametogenesis dibedakan, ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Yang spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan. Ya. Terjadi di dalam tubulus seminiferus, itu yang membentuk testis. Tadi sudah ada, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini skema pembentukan sperma atau spermatogenesis. Bakal sperma atau spermatogonium itu bersifat diploid 2N, melakukan pembelahan mitosis, membentuk spermatosit primer yang juga masih bersifat diploid atau 2N.
Baru setelah itu dari spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis menjadi 4. Ya, melakukan pembelahan meiosis membentuk spermatosit sekunder. Disinilah dikatakan bersifat diploid. Dari spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis lagi, maka dikatakan meiosis 2, membentuk spermatid atau spermatozoa. Jadi dari satu sel induk sperma, spermatogonium, menjadi 4 sel sperma atau spermatozoa. Ini skemanya. Dan ini proses spermatogenesis bisa kamu lihat di halaman 14 dari buku paket ya. Kamu baca sendiri nanti. Saya lanjutkan. Sekarang alat reproduksi wanita. Nah, bagian-bagian dari alat reproduksi wanita. Nah, ini gambarannya yang bentuknya seperti jambu, lalu di kiri kanannya ada tangan metenteng ini seperti stang sepeda, ya. Nah, bagian-bagiannya ovarium atau indung telur berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ada 2 di kiri kanan uterus. Nah, ini ovariumnya itu yang ini, ya. Ini ovarium. Kemudian ini uterus atau sering disebut rahim yang bentuknya seperti jambu ini. Ini uterus atau rahim. Di kiri kanannya ini ada semacam stang sepeda, ini namanya tuba falopi atau saluran telur. Ini tuba falopi atau saluran telur. Nah, uterus itu berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Ya, ini. Kemudian tuba falopi, ini saluran telur, berfungsi sebagai saluran keluarnya telur dan juga tidak kalah pentingnya sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Jadi bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum itu ada di atau terdapat di dalam tuba falopi. Kemudian ini yang namanya vagina, yaitu lubang keluarnya janin untuk kelahiran. Lalu di sini biasanya terjadi penebalan uterus oleh pembuluh-pembuluh darah, membentuk suatu dinding yang tebal di dalam uterus. Dinding itu dinamakan endometrium. Kemudian di ujung tuba falopi ini membesar berbentuk seperti corong. Ini namanya infundibulum. Lalu di ujung-ujung infundibulum ini ada seperti jari-jari berumbai-rumbai, ini namanya fimbriae. Gunanya atau fungsinya untuk menangkap sel telur yang keluar dari ovarium. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini lebih jelasnya, lebih ceptonya. Alat reproduksi wanita. Ini saya jelaskan lagi. Ini adalah uterus, ya, uterus. Kemudian ini ovarium, di mana ovarium ini tempat terbentuknya sel telur atau ovum, disanggah oleh namanya ligamen ovarium, gagangnya, ya, gagangnya ovarium, nempel di uterus. Nah, apabila sel yang dihasilkan oleh ovarium, ovum yang dihasilkan oleh ovarium sudah matang, biasanya akan keluar, ditangkap oleh fimbra, masuk ke dalam infundibulum, terus menempatkan diri di tuba falopi ini, ya, di tuba falopi. Disinilah akan menunggu sperma datang, Apabila dalam waktu 24 jam ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan mati dan luruh.
pada saat di ovarium itu membentuk ovum, maka endometrium terbentuk, yaitu uterus melakukan penebalan dinding-dinding yang menebal, yang berisi pembuluh-pembuluh darah. Maksudnya nantinya untuk melindungi pertumbuhan janin. Nah, pada saat tadi kalau ovum tidak terbuai dan mati, maka akan diikuti rusaknya endometrium. Larut, rusak, pecah, dan keluarlah darah. Maka saat itulah dikatakan terjadi menstruasi. Ya, tetapi apabila terjadi pembuahan, terjadi fertilisasi, maka ovum akan berkembang menjadi sigot, terbentuk sigot, dan sigot berkembang menjadi embrio, terus bergerak menempel pada uterus, pada endometrium, yang sering diistilahkan dengan implantasi. Dan di sana berkembang terus selama 40 minggu atau 9 bulan 10 hari, dan akan keluar melalui mulut uterus yang disebut serviks dan keluar melalui vagina. Ya, itu tentang alat reproduksi wanita. Nah, di dalam proses reproduksi wanita itu terjadi oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Terjadi di bagian sistem reproduksi wanita, terutama yaitu di dalam ovarium. Nah, ini skema proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Diawali dengan oogonium atau bakal sel telur. Melakukan pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer. Nah, biasanya peristiwa ini terjadi selama anak wanita itu masih dalam kandungan. Jadi pembentukan oogonium sampai terbentuk oosit primer ini sudah terjadi waktu anak perempuan masih di dalam kandungan. Nah, setelah lahir, setelah sudah menjelang balik, itu biasanya oosit primer ini melakukan pembelahan secara meiosis, di mana meiosis ini pembelahan meiosis akan terbentuk oosit sekunder. Dari oosit sekunder melakukan pembelahan lagi secara meiosis, yaitu meiosis 2, membentuk ootit dan sel polosit. Jadi kalau tadi dikatakan pada pembelahan meiosis itu ada 4 sel anak, maka dari oogonium ini akan membentuk 4 sel anak, tetapi yang sempurna, yang tetap hidup itu hanya 1, yaitu ootit, membentuk ootit yang nantinya membentuk ovum. Sedangkan yang 3, yang merupakan sel polosit atau sering disebut badan kutub 2, ini akan mereduksi. Ya, akan mereduksi. Sehingga pada saat pembentukan sel ovum itu hanya dihasilkan 1 ovum. Oke. Nah, ini proses oogenesis bisa kamu lihat dari buku paket kamu halaman 21. Halaman 21 akan lebih jelas di sana kamu pelajari. Selanjutnya, proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin, ya tadi sudah. Nah, ini hanya saya tunjukkan proses-prosesnya. Ya, sama dari skemanya, ini penjelasannya. Nanti bisa kamu baca sendiri. Saya lanjutkan. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah yang berupa cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim atau yang menyusun endometrium yang hancur, rusak, dan keluar. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ada 3 fase dalam siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Nah, kita tinjau masing-masing fase
menstruasi ini. Fase menstruasi itu di mana hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone, yang dihasilkan kelenjar hipofisis atau memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dan saat itulah dinding uterus atau dinding rahim luruh dan menjadi atau terjadi menstruasi. Tahap kedua yaitu fase proliferasi. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dan memicu dinding rahim untuk menebal. Hormon estrogen memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon LH memicu terjadinya ovulasi. Tahap ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan ovum berubah menjadi corpus luteum. Jika tidak terjadi fertilisasi, corpus luteum ini tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang kemudian dapat merusak jaringan dinding rahim. Nah, ini gambaran dari fase-fase menstruasi. Bisa kamu lihat di halaman 22. Ya, kamu pelajari. Nah, ini grafik menstruasi. Yang hijau ini menunjukkan LH. Jadi pada saat ovulasi LH-nya sangat tinggi. Ya. Kemudian yang ungu menunjukkan hormon progesteron. Yang merah menunjukkan hormon FSH yang berkaitan dengan hormon tadi. Yang biru menunjukkan hormon ostradiol. Ya, kita lanjut. Dalam peristiwa yang terjadi dari terbentuknya ovum sampai kelahiran, itu ada istilah-istilah, yaitu ovulasi, peristiwa lepasnya sel telur atau ovum dari ovarium menuju tuba falopi. Ada yang dinamakan fertilisasi, yaitu peristiwa bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dan sel telur atau ovum dan terbentuklah sigut. Kemudian implantasi, peristiwa menempelnya sigut pada endometrium atau dinding rahim. Ya, ini fertilisasi. Terlihatnya fertilisasi. Ini sperma yang berjuta-juta sperma akan mendatangi ovum. Sejak sperma ditampung dalam vagina, selanjutnya bergerak melalui uterus menuju oviduct atau tuba falopi. Umumnya hanya sebuah sel telur yang dihasilkan, sedangkan sperma yang ditampung berkisar 200 sampai 300 juta sel. Dari sekian banyak sperma, hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Setelah sebuah sperma menembus permukaan luar dari sel telur, saat itulah terjadi proses fertilisasi. Dan sel telur segera menyusun penghalang kimiawi sehingga tidak ada sperma yang bisa masuk lagi. Maka dari fertilisasi ini terbentuklah sigut. Nah, tahap-tahap perkembangan sigut diawali dari tahap morula. Pada tahap awal ini telur yang dibuahi sperma sama sekali tidak mirip calon bayi. Kira-kira 30 jam sesudah telur dibuahi, sigut membelah menjadi 2 sel. 20 jam kemudian 4 hingga selanjutnya menjadi 8 sel. Tahap pembelahan sel menjadi 4 sampai 8 ini disebut morula yang bentuknya seperti buah anggur. Terus dilanjut tahap blastula. Pembelahan sel terus berlanjut sampai akhirnya menjadi kumpulan yang berbentuk bola. Disebut blastula. Blastula ini akan bergerak menuruni saluran telur menuju uterus dan mengalami implantasi, yaitu penempelan di dinding rahim setelah implantasi. Selanjutnya terjadilah tahap gastrula, di mana blastula mengalami pertumbuhan cepat dan mengalami pembentukan jaringan embrional. Ya, itu tahap-tahap perkembangan sigut. Pada wanita yang sedang hamil, ada bagian-bagian yang terdapat pada wanita hamil, yaitu yang namanya plasenta. Nah, ini ya gambarannya. Ini plasenta. Di mana plasenta ini adalah penyekat aliran darah induk
dan menyerap zat-zat yang di bawah darah induk menuju ke janin. Atau dengan kata lain, plasenta ini adalah sari-sari makanan dari induk yang akan digunakan untuk makanan embrio. Kemudian makanan sari-sari makanan dari plasenta tadi melalui suatu saluran yang namanya umbilikal atau sering kita kenal dengan tali pusat. Jadi dari plasenta melalui tali pusat inilah sari-sari makanan dari si ibu diberikan pada calon anak. Dan anak ini akan terlindungi oleh suatu cairan yang namanya amnion. Ya, cairan atau sering lebih kita kenal dengan istilah air ketuban. Ini amnion. Kemudian cairan tadi terlindungi oleh suatu selaput namanya korion. Ini kantong amnion. Dan sebenarnya di sini ada suatu kantong kecil yang tidak terlihat dari gambar ini, namanya allantois, kantong untuk menampung hasil sisa metabolisme dari embrio. Ya. Oke. Nah, ini perkembangan embrio. Minggu ke-6, ya. Seperti ini bentuknya. Bisa kamu baca sendiri. Ini minggu ke-8, bentuknya seperti ini. Ya. Bisa kamu baca nanti. Ini minggu ke-12. Ya. Lalu ini minggu ke-16, ini minggu ke-20. Ada di buku paketmu itu nanti bisa kamu lihat perkembangannya di halaman 26 dan 27. Ya. Oke. Kemudian ini minggu ke-24. Minggu ke-24 itu berarti 6 bulan ya anak-anak. Berat janinnya sekitar hanya 800 gram. Belum sampai 1 kilo. Kemudian ini minggu ke-28 dan ini minggu ke-32, usia kandungan 8 bulan. Selanjutnya minggu ke-36, nah ini sudah 9 bulan. Bayi sudah siap-siap menjelang kelahiran. Posisinya seperti ini, ya. Di minggu ke-36 ini posisi janin sudah menurun masuk ke dalam panggul ibu. Dan biasanya sebelum kelahiran terjadi kontraksi, yaitu kontraksi pada otot-otot rahim. Selanjutnya, nah ini proses kelahiran, ya. Pra-kelahiran, turunnya kepala bayi ke arah panggul disebut pembukaan. Pembukaan terjadi beberapa hari sebelum kelahiran. Kemudian ini awal kelahiran, uterus mengalami kontraksi yang luar biasa, dan intensitas semakin keras. Selama kontraksi biasanya kantong ketuban atau amnion tadi pecah dan bayi siap lahir. Ya, fase transisi ketika persalinan, leher rahim berdilatasi atau bertambah lebar sehingga memudahkan janin memasuki saluran lahir. Nah, ini fase turun. Ya. Pada kelahiran yang normal, kepala keluar terlebih dahulu. Sebuah episiotomi mungkin diperlukan untuk melebarkan liang vagina. Episiotomi itu adalah dengan dilebarkan, ya. Mungkin dengan digunting, ya, sehingga semakin lebar. Lalu kelahiran, setelah kepala keluar, bayi diputar untuk menuntaskan kelahiran. Sesudah lahir, tali pusat dipotong untuk memisahkan bayi dari plasenta. Nah, ini uterus terus berkontraksi untuk beberapa kali mendorong plasenta keluar. Nah, setelah plasenta keluar, ini bayi dirawat, dibersihkan oleh perawat atau dokter. Demikianlah prosesnya, anak-anak. Nah, ini terjadi bayi kembar. Bagaimana terjadinya bayi kembar dan sebagainya bisa kamu lihat di halaman 33, 34. Dan di sini nanti bisa kamu baca setelah selesai ini. Nah, ini hormon-hormon yang berpengaruh pada
reproduksi yang berkaitan dengan langsung dengan reproduksi adalah hormon gonadotrofin, ya, hormon gonadotrofin merupakan kelenjar kelamin. Nah, ini kelenjar gonad atau gonadotrofin itu fungsinya untuk ini. Bisa kamu baca lagi nanti. Ya. Selanjutnya tentang PMS, yaitu penyakit menular seksual. Adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. Ya. Ini bisa kamu baca jenis-jenis penyebab PMS, nanti pelajari lagi. Kemudian apa bahayanya PMS? Kemudian PMS tidak menular melalui macam-macam ini. Itu bisa kamu lihat di buku paket halaman 35 sampai selesai. Ya, inilah anak-anak. Untuk selanjutnya masih bisa kamu buka sendiri nanti. Ini akan, iya. Oke, bagaimana PMS bisa dicegah dan sebagainya, ada semua. Ya, tolong pelajari dan nanti ini kamu siapkan, akan saya kirim soal-soal atau tugas. Nah, ini macam-macam penyakit yang berkaitan dengan PMS. Ada sipilis atau raja singa, ada gonore, ya, ada herpes genital, ya, macam-macam penyakit yang sangat mengerikan, trichomoniasis, kemudian ada candidiasis vagina, ada candidiasis albicans, Trichonas vaginalis. Ya, macam-macam ini. Sangat mengerikan. Untuk itu kamu harus bisa menjaga diri. Oke? Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.